Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Purnamasari. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang KOSP. Jadi, pada saat ini, suatu pendidikan tentu membutuhkan kurikulum demi terlaksananya pendidikan di satuan pendidikan yang lebih terstruktur. Sebelum itu, penting untuk dipahami suatu pengertian KOSP. Pengertian KOSP ini akan membuat suatu pengenalan mengenai kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan. Kurikulum operasional merupakan suatu seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan. Hal tersebut juga menyangkut pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Kurikulum operasional tersebut juga berbeda antar satuan pendidikan. Hal tersebut dilakukan supaya kurikulum operasional satuan pendidikan dapat dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Selain itu, dalam penyusunan kurikulum operasional pada satuan pendidikan juga terdapat beberapa prinsip. Prinsip dalam penyusunan kurikulum operasional pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama ada berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, dan juga kepentingan peserta didik. Yang kedua, kontekstual. Kontekstual berarti dapat menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, dan juga dunia kerja dan industri, dan menunjukkan karakteristik atau kekhususan dari peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga ada esensial, memuat unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan pada satuan pendidikan. Selain itu, bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Yang keempat ada akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Hal ini dikarenakan dalam pengembangan menggunakan data yang didapatkan dari hasil penelitian atau observasi yang dilakukan. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan juga akan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Hal tersebut juga di bawah supervise Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang agama sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Selain itu, pada kurikulum tersebut juga terdapat profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan acuan dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila berfokus pada pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Selain itu, tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Hal ini bertujuan untuk melahirkan peserta didik yang dapat mencerminkan jati diri bangsa Indonesia ke dunia internasional. Selain itu, dapat mewujudkan suatu peserta didik yang dapat belajar sepanjang hayat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Pada tahap ini, perkembangan kurikulum di satuan sekolah sangat bertujuan untuk dapat membuat atau melahirkan peserta didik yang mampu memiliki kemampuan kognitif dan juga dapat mencerminkan jati diri bangsa. Hal tersebut merupakan tujuan utama dari pengembangan kurikulum operasional pada satuan pendidikan. Dengan hal tersebut, kurikulum ini memiliki peran penting dalam perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, fungsi dari kurikulum juga akan kembali pada awal definisi, yaitu suatu seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan. Hal tersebut juga menyangkut pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Oleh sebab itu, dasar pengertian ini harus diaplikasikan penerapannya pada satuan pendidikan, agar pembelajaran dapat berjalan dengan tujuan yang telah ditentukan oleh kurikulum tersebut. Demikian informasi mengenai pengertian KOSP dalam pendidikan di sekolah. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi oleh pembaca. Sekian, terima kasih. Thanks for watching.